Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Saiful Ali dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini di sesi 10 mata kuliah Sains Data, saya akan menyampaikan paper yang berjudul Explainable Subgradient Tree Boosting for Prescriptive Analytics in Operation Management yang ditulis oleh Notts dan P. Bernick tahun 2024 dan dipublikasikan di European Journal of Operational Research. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah-masalah analitik dalam manajemen operasi. Salah satunya yang sering dialami adalah convex stochastic optimization atau optimasi stokastik cembung. Nah, ini berupa inventarisasi dan perencanaan kapasitas di tengah ketidakpastian permintaan, di mana ketika supply chain terganggu atau permintaan itu tidak pasti, inventarisasi dan juga perencanaan kapasitas itu juga ikut terganggu. Nah, masalah ini perlu diatasi dengan pendekatan analitika preskriptif. Antara lain adalah menggunakan subgradient tree boosting atau STB. Nah, STB ini merupakan penggabungan teknik machine learning dan juga teknik optimasi tradisional yang ada di perusahaan. Nah, melalui STB ini memungkinkan pembuatan keputusan didasarkan pada data historis mengenai variabel ketidakpastian dan juga berbagai fitur tanpa asumsi distribusi probabilitas. Nah, STB ini dianggap efektif dibandingkan metode tradisional yang memprediksi distribusi probabilitas sebelum melakukan optimasi. Nah, dibandingkan dengan pendekatan tradisional, STB memiliki kinerja yang unggul, tetapi karena ini merupakan teknik pembelajaran mesin yang kompleks, model ini cenderung menjadi sebuah black box karena strukturnya sulit dipahami dan juga sulit diverifikasi oleh pengguna. Nah, lebih lanjut STB ini langsung memberikan keputusan sifatnya real time sehingga mengurangi kemampuan interpretasi dan penjelasan dari pengambil keputusan terkait dengan bagaimana dan mengapa model tersebut menghasilkan preskripsi tertentu. Jadi kurang bisa diinterpretasi terkait dengan how and why seperti itu. Kenapa modelnya seperti itu? Jadi modelnya itu langsung mengambil keputusan, langsung memberikan rekomendasi seperti itu. Nah, model analitika preskriptif ini memiliki kekurangan. Antara lain hanya mengandalkan data historis dan tidak memiliki informasi masa depan yang lengkap. Dan biasanya rentan terhadap cacat atau informasi yang tidak lengkap. Dan juga kurang bisa memberikan kemampuan menafsirkan dan menjelaskan. Jadi hanya memberikan rekomendasi saja. Sehingga ini memicu konsekuensi negatif dalam ranah operational management. Antara lain adanya keengganan algoritma, di mana pengguna itu menolak dan tidak percaya dengan penggunaan. Karena apa? Karena algoritmanya yang rumit dan tidak dapat dipahami. Kemudian konsekuensi negatif yang kedua adalah intervensi itu diperlukan karena modelnya ini dianggap tidak sempurna atau ada informasi tambahan yang tidak dimiliki sistem yang dapat mengganggu kinerja pendekatan ini secara optimal. Sebagai contoh, ketika terjadi pandemi COVID-19 ada gangguan pola-pola yang tidak terlihat di data historis. Nah, usulan model STB ini memungkinkan penjelasan preskripsi itu dihitung secara efisien tanpa menurunkan kualitas preskripsi, sehingga bisa mengurangi keengganan algoritma dan juga meningkatkan kualitas intervensi manual. Nah, model ini yang diusulkan ada pendekatan yang namanya boosting atau peningkatan. Nah, metode boosting ini telah berhasil diterapkan pada berbagai tugas prediktif seperti regresi dan juga klasifikasi. Nah, dengan metode boosting, algoritma pembelajaran mesin yang lemah dapat ditingkatkan kinerjanya melalui penerapan dan kombinasi berulang. Nah, usulan model ini bisa menyelesaikan masalah terkait dengan optimasi stokastik cembung.
Meskipun fungsi kerugian itu seringkali tidak dapat dibedakan. Namun ini ditanggulangi dengan metode peningkatan gradien yang digeneralisasi menjadi subgradien. Nah, model ini dievaluasi menggunakan data train sejumlah 157 minggu di perusahaan penyortiran surat dan juga di perusahaan pemeliharaan penerbangan ada 425 hari observasi datanya itu. Jadi dari dua perusahaan itu. Kemudian data ujinya di perusahaan penyortiran surat itu diambil 52 minggu data dan di perusahaan penerbangan 107 hari data. Nah, kemudian dari data tersebut dibandingkan kinerjanya dengan pendekatan preskriptif yang lain yang disebut sebagai benchmark antara lain WSAA, KIRM, dan SAA. Nah, hasilnya ini di perusahaan penyortiran surat di seluruh tingkatan layanan semua pendekatan analis preskriptif ini mengungguli SAA yang merupakan satu-satunya pendekatan yang tidak memasukkan data fitur. Jadi unggul seperti itu si apa dataset yang dikembangkan atau model yang dikembangkan itu. Nah, di antara pendekatan preskriptif, STB ini memberikan hasil yang sebanding atau lebih baik jika dibandingkan dengan benchmark yang lain. Jika dibandingkan dengan KIRM, WSAA, itu STB ini termasuk model yang baik seperti itu. Nah, kemudian dari perusahaan pemeliharaan penerbangan, kinerja pendekatan STB ini sebanding dengan KIRM. Tetapi STB dan KIRM ini memiliki tingkat kinerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan WSAA. Ini seperti yang terlihat di gambar itu. STB itu cenderung mirip-mirip dengan KIRM, ritmenya seperti itu. Kemudian hasil yang kedua menunjukkan bahwasanya kesenjangan kinerja antara pendekatan WSAA dan STB itu sangat signifikan untuk tingkat layanan yang rendah dan tinggi. Jadi dari evaluasi model ini didapat hasil bahwasanya model STB yang dikembangkan ini cenderung lebih unggul dibandingkan dengan model-model benchmark yang sudah ada. Nah, apa yang menjadi kebaruan penelitian ini? Penelitian ini mengembangkan model STB sebagai metode analitik preskriptif yang dapat dijelaskan dalam manajemen operasi. Jadi STB ini menggabungkan metode subgradient descent dengan sample average approximation dan memberikan rekomendasi keputusan berdasarkan fungsi kerugian spesifik masalah, observasi permintaan historis, dan juga fitur perspektif. Nah, sehingga pendekatan ini bisa memberikan penjelasan secara detail terkait dengan keputusan yang direkomendasikan, seperti dampak individu dari fitur-fitur yang terlibat, yang penting dalam praktek ketika mengambil keputusan, seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.